Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini aku mau bikin dua resep kue pare yang lagi viral. Dan resep pertama kita bikin kue pare ubi jalar isi kacang hijau ya. Dan yang resep kedua yaitu kue pare talas Bogor isian unti kelapa. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Oke, kita langsung ke cara membuatnya ya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan utamanya yaitu ubi jalar ya. Nah, ini ubi jalarnya ukuran besar sekali ya teman-teman, dan ini beratnya tuh ada 1 kilo lebih sedikit ya. Nah, langkah selanjutnya ini ubi jalar kita kupas terlebih dahulu, dan setelah dikupas nanti dicuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Nah, kalau di Hongkong itu ubi jalar murah sekali teman-teman, 2 kilo itu $10 ya. Berbeda dengan singkong. Kalau singkong itu mahal sekali, karena memang kalau ubi jalar itu tiap hari ada. Kalau singkong nggak tiap hari ada, itu perbedaannya ya. Nah, ini sudah selesai kita kupas ya ubi jalarnya, dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja karena ini nanti akan kita kukus ya. Nah, setelah selesai dipotong-potong lalu siapkan wadah, taruh di wadah seperti ini dan pastikan dicuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Nah, ini sudah selesai kita cuci bersih ubi jalarnya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini belum mendidih, nggak apa-apa, kita masukkan ubi jalar ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menit atau hingga empuk dan matang sempurna terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman, dan ini kita angkat. Nah, setelah diangkat, untuk memastikan sudah empuk atau belum, ini kita tusuk ya menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini sudah empuk banget ya dan pulen. Langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang ubi jalar yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini kita haluskan atau kita hancurkan seperti ini ya teman-teman. Sangat empuk dan lembut dan pulen sekali ya ubi jalarnya. Nah, ini ubi jalarnya sudah hancur ya dan halus seperti ini teksturnya ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya tambahkan 100 gram gula pasir, 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung ketan putih, dan 1 sendok teh garam halus ya. Kemudian ini kita aduk-aduk atau kita oleni sampai menjadi adonan yang sempurna terlebih dahulu ya. Supaya mudah untuk diadonin, ini akan kita adonin menggunakan tangan, dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya teman-teman. Nah, di sini tidak ditambahkan dengan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalarnya saja. Nah, ini
adonannya sudah mulai kalis dan tercampur merata sempurna seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memastikan sudah pas atau belum, ini kita uji pulung-pulung ya. Kalau dipulung sekiranya tidak ambyar, itu tandanya adonannya sudah pas. Jadi di sini tidak menggunakan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalarnya saja ya. Oke, ini sudah pas banget ya teman-teman, tekstur adonannya seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan piring ya. Piringnya diolesin minyak terlebih dahulu sedikit-sedikit atau tipis-tipis gitu. Dan langkah selanjutnya ini akan kita gunakan amparan ya. Menggunakan amparan ini kertas roti sebenarnya ya teman-teman, yang buat ngukus bolu gitu ya. Cuman di sini berhubungan saya tidak punya daun pisang, jadi saya menggunakan alat apa adanya saja ya. Nah, langkah selanjutnya di sini ada unti kacang hijau sisa kemarin. Nah, langkah selanjutnya ini kita ambil secomot adonan lalu diisi dengan kacang hijau seperti ini. Nah, lalu tutup kembali rapat-rapat supaya tidak keluar ya kacang hijaunya. Dan langkah selanjutnya ini alat yang unik ya saya pakai. Nah, jadi ini tuh bungkus timun ya teman-teman. Kemarin saya ke pasar beli timun. Jadi kalau di Hongkong itu sayur-sayuran dibungkus seperti ini ya. Jadi ini sudah saya cuci bersih sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah dicuci bersih lalu saya jemur dan dipakai seperti ini ya, buat kue seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik sekali. Nah, dan unti kacang hijaunya itu sisa kemarin daripada mubazir tidak dibikin makanan atau kue atau nanti kebuang, lebih baik dibikin kue aja seperti ini ya. Karena sudah 1 minggu di kulkas teman-teman, takut nanti rasanya tuh kecut gitu. Nah, jadi sebelum saya bikin kue itu sudah saya rasain kacang hijaunya masih bagus atau enggak, jadi harus dipastikan masih bagus gitu ya. Nah, dan alatnya itu unik sekali ya untuk membikinnya. Ini sebenarnya bungkusan pare, bungkusan timun, semuanya di Hongkong itu dibungkus menggunakan alat seperti ini teman-teman. Nah, oke, ini sudah selesai ya, kita isi semuanya dengan kacang hijau dan ini hasilnya sangat cantik, menarik, mempesona banget ya. Benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Nggak tahu ini mirip apa ya, mirip pare atau mirip ketimun atau mirip apa ya teman-teman, terserah teman-teman mau dikasih nama apa ya. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini belum mendidih tapi nggak apa-apa, kita masukkan saja ke dalam kukusan ya. Kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu ini kita angkat. Nah, dan ini setelah diangkat ya, warnanya sedikit berbeda ya teman-teman, dan sedikit berubah gitu ya kalau sudah matang. Dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik ya, cantik, menarik, mempesona. Ini buat ide jualan pasti itu pada suka teman-teman. Dan isiannya itu bebas ya, mau diisi kacang hijau, mau diisi dengan unti kelapa, atau mau diisi dengan gula merah, terserah teman-teman saja ya.
Dan ini cocok juga ya buat camilan bersama keluarga tercinta di rumah, juga pasti suka ya teman-teman. Nah, untuk isiannya pokoknya bebas ya, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, dan ini akan kita cobain ya. Tadinya itu aku tuh mau nyobain menggunakan isi selai nanas teman-teman, cuman berhubungan saya itu lupa beli jeli nanasnya buat campuran adonannya gitu maksud saya. Jadi ya udah aku pakai kacang hijau aja yang ada di kulkas. Jadi lain kali nanti aku mau bikin menggunakan isi selai nanas ya, rasanya seperti apa. Nah, dan ini hasilnya ya, tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini itu rasanya cenderung ke ada empuk ya, ada kenyal, ada gurih, dan manisnya juga pas banget, tidak terlalu manis. Pokoknya mantap banget. Apalagi buat ide jualan 1000-an 2000-an, itu sesuaikan bahan dan modal masing-masing saja ya. Cocok sekali juga buat suguhan acara keluarga, juga pasti pada suka ya. Cara buatnya juga sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Oke teman-teman, kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu kue pare talas Bogor isian unti kelapa ya. Ini juga sama saja, cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya. Cocok sekali buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide pelengkap isian snack box, atau buat ide jualan juga ya. Nah, kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya, mau dijual berapapun itu. Dan soal ukuran, mau dibikin sedang, kecil, atau lebih besar, terserah teman-teman masing-masing juga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Soal rasa dijamin ini asli enak banget ya. Ada kenyal, manis, dan gurih. Nah, oke, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, siapkan teflon, tambahkan 150 gram gula merah iris. Kemudian di sini ada 1 bungkus jeli rasa nanas ya, kita gunakan 40 gram saja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, sedikit air panas ya. Nyalakan apinya, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya, tambahkan 300 gram kelapa parut ya, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata sampai sedikit menyusut airnya juga ya. Nah, di sini kita akan bikin unti kelapanya terlebih dahulu dengan aroma nanas. Buat teman-teman yang tidak suka dengan aroma nanas atau tidak mau dikasih jeli, juga boleh di skip ya. Nah, di sini saya kasih jeli nanas tuh supaya unti kelapanya tuh lebih wangi, lebih harum, dan lebih enak. Nah, ini sudah menyusut ya teman-teman, seperti ini teksturnya, lalu sisihkan. Kemudian langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan ada talas Bogor ya. Talas Bogor jenis Jepang putih ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada 2 kiloan lebih ini, tapi kita akan ambil 1 kilo saja. Nah, ini akan kita potong menjadi 2 ya. Yang setengah ini kita simpan. Nah, langkah selanjutnya ini kita kupas terlebih dahulu ya sampai bersih. Setelah dikupas, lalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya. Nah, buat teman-teman usahakan menggunakan talas Bogor jenis Jepang putih ya. Selain itu nanti kuenya tidak enak ya teman-teman, karena ini talas bagus banget dan pulen sekali. Nah, langkah selanjutnya ini talasnya kita potong-potong terlebih dahulu. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya, karena ini nanti akan kita kukus. Jadi talas jenis Jepang putih ini rasanya pulen sekali teman-teman, dan enak, bahkan dimakan begitu saja juga sudah enak banget, pulen banget gitu loh.
Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Tapi ini belum mendidih, nggak apa-apa ya, kita masukkan talasnya ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat. Nah, ini sudah kita angkat. Untuk memastikan sudah empuk atau belum, ini kita uji tusuk menggunakan garpu. Nah, langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang talas yang sudah kita kukus tadi ya ke dalam wadah. Kemudian mumpung masih panas, ini kita haluskan seperti ini ya. Nah, jadi baru dibecek-becek seperti ini aja sudah ngebiar ya teman-teman, karena ini memang talasnya itu pulen banget dan enak sekali, apalagi dibikin kue tambah enak. Oke, langkah selanjutnya tambahkan 100 gram ya gula pasir dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya, jadi teksturnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya tambahkan ada 150 gram tepung tapioka dan 100 gram tepung ketan putih. Ini sudah saya campur jadi satu ya. Kemudian ini kita tuang ke dalam wadah dan aduk-aduk seperti ini ya, pelan-pelan ya teman-teman, supaya tepungnya tidak kemana-mana. Nah, langkah selanjutnya tambahkan ada 250 ml air ya, supaya lebih mudah. Ini akan saya adonin menggunakan tangan saja, tapi pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu supaya lebih genis ya. Nah, ini sudah menjadi adonan. Ini sudah pas banget ya adonannya, jangan terlalu lembek-lembek ya teman-teman. Ini pas banget. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tambahkan pewarna makanan warna hijau ya. Nah, ini posisi adonan sudah dibagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, adonan yang sudah disisihkan nanti akan kita bikin kue lagi tapi warna orange. Oke, ini sudah tercampur merata dengan pewarna makanan warna hijau. Sudah sempurna sekali. Nah, jadi adonan ini nanti akan saya bagi menjadi dua warna. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah ada unti kelapa yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Kemudian kita ambil secomot adonan. Nah, langkah selanjutnya lalu isi dengan unti kelapa. Lalu tutup rapat kembali, jangan sampai kelihatan ya, supaya nanti kalau dikukus tidak keluar ya itu apa, gulanya itu ya, air gula gitu, air unti kelapa. Nah, setelah digiling-giling seperti ini, nah di sini sudah saya siapkan ada seperti senar gitu ya, jaringan seperti senar gitu ya teman-teman. Tapi jangan lupa ya, harus disteril terlebih dahulu supaya lebih bersih lagi. Ini sudah saya steril sebelumnya ya, menggunakan air hangat. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam jaringan seperti ini sambil ditarik-tarik ya, supaya hasilnya itu lebih cakep dan lebih cantik seperti pareh persis. Nah, sekarang kita lepaskan dari jaringannya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, hasilnya sangat cantik sekali, mirip banget dengan pare ya. Nah, pokoknya lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan unti kelapa ya. Nah, ini adonan yang warna hijaunya ya.
Untuk yang warna oranye itu nanti di next video saja ya teman-teman, tidak dijadikan satu di sini supaya videonya tidak terlalu berkepanjangan ya. Nah, ini sudah semuanya kita isi dengan unti kelapa ya, ini hasilnya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian masukkan adonan pareknya ke dalam kukusan. Tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau 30 menitan atau hingga matang sempurna ya. Nah, di sini sudah saya kukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat. Nah, di sini sudah kita angkat ya, dan ada lagi ya sisanya, kita kukus lagi yang kedua kalinya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, sangat cantik, menarik, mempesona sekali. Hasilnya bener-bener luar biasa ya teman-teman, mirip banget dengan pare, cuman apa ya, mungkin agak sedikit ini apanya tuh ya, pokoknya nggak tahu deh mau dibilang apa teman-teman, pokoknya cantik sekali, menarik dan menggoda ya. Nah, dan sisa adonannya tuh lagi dikukus ya teman-teman. Ini kukusan yang pertama. Nah, langkah selanjutnya siapkan piring, lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk adonan yang warna hijau semuanya itu ada 15 biji ya teman-teman. Nah, untuk adonan yang kedua nanti akan kita kasih pewarna makanan warna orange, tapi untuk di next video ya, bukan dicampur di sini. Nah, dan ini hasilnya kue pare talas Bogor ya. Pokoknya dijamin enak banget, tetap empuk ya, ada pulennya, ada gurihnya, ada wangi dari aroma nanasnya ya. Karena unti kelapanya tadi kita kasih jelly rasa nanas, jadi lebih endul dan lebih mantep banget. Nah, ini cocok sekali buat ide jualan seribuan ya teman-teman, dijamin pasti pada suka. Pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa, enak banget ya, ada kenyal, ada empuk, ada pulen, ada wangi, ada gurih, pokoknya mantap sekali. Buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Nah, ini sekarang akan kita cobain ya. Gorokan saya kalau lagi habis makan peyek teri jadinya tuh gatel. Nah, jadi warnanya benar-benar luar biasa, cantik sekali ya, glowing gimana gitu. Nah, ini kita belah, kita lihat tekstur dalamnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, mantap sekali. Pokoknya enak sekali teman-teman. Tadi sudah saya cobain satu sebenarnya. Nah, ini akan kita cobain lagi. Jadi aroma unti kelapanya itu wangi banget, nyengat dengan aroma nanas gitu ya. Asli enak banget. Yang penasaran wajib cobain kalau mau menggunakan versi dengan resep ini ya. Karena versi resep ini saya menggunakan talas Bogor jenis Jepang putih ya, jadi berbeda dengan yang lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.